berkenaan dengan kaidah kita di atas satu mabahis fima tasbutu bihil adat wa fi dzalika furu'. Fima tasbutu dalam jangka berapa lama, dalam jangka berapa kali, dalam hitungan bagaimana akan menjadi uruf dan adat. Apakah kita katakan kalau pada waktu pertama kali benda itu kita lakukan itu sudah merupakan adat kita? Wanita haid, dan itu merupakan haid yang pertama, dihitung haidnya ternyata tidak lebih daripada 7 hari. Apakah pada bulan yang berikutnya dia katakan adatku adalah 7 hari, atau tidak akan menjadi adat kecuali setelah terulang sekian kali? Khilaf di kalangan ulama. Fi dzalika furu'. Ahaduha al-haidu, yang pertama itu adalah haid. Qala Imamul Haramain wal Ghazali, murid beliau, wa ghairuhuma al-adatu fi babil haid arba'atu aqsamin. Adat dalam masalah itu terbagi kepada 4 bahagian. Adat yang sabit dengan 1 kali itu adalah istihadhah, sebab dia adalah merupakan penyakit yang berkekalan. Fa idza waqa'at al-istihadhah fadh-dhahiru dawamuha. Kalau pada bulan kemarin dia istihadhah, pada bulan ini pun juga dia istihadhah. Adat itu sabit dengan 1 kali saja. Baik itu dengan wanita al-mubtada'ah yang pertama kali haid, wal mu'tada yang sudah pernah atau juga yang sudah biasa, wal mutahayyiratu yang kebingungan. Masalah kedua, ma la yasbutu fihi bil marrati tidak sabit dengan 1 kali, wala bil marratil mutakarrirati bila khilaf, yaitu istihadhah kalau terputus-putus darah yang keluar. 1 hari keluar, 1 hari bersih, 1 hari keluar, 1 hari bersih. Begitulah seterusnya. Yang semacam itu tidak hanya setakat 2-3 kali, harus beberapa kali. Yang ketiga, sabit dengan 1 kali. Qala la yasbutu bi marratin, tidak akan sabit dengan 1 kali, dan juga tidak akan sabit dengan beberapa kali. Bedanya dengan yang nomor 2 di atas bila khilaf. Yang di sini menurut pendapat yang mu'tamad, yaitu at-tawaqqufu 'anis sholati wa nahwiha, berhenti daripada sembahyang dan seumpamanya, disebabkan taqattu'id dami idza kanat tara yauman dama wa yauman naqa'a. Apakah berhenti daripada sembahyang, nahwi sembahyang itu adalah puasa, ataupun juga dengan tawaf, apabila dengan darah yang keluar tadi itu terputus-putus antara hari ke hari. Sepanjang hari darah keluar, hari kedua sepanjang hari darah terhenti, sepanjang hari yang ketiga darah keluar, sepanjang hari yang keempat darah berhenti. Begitulah seterusnya. 4. Sabit dengan 3 kali. Apakah sabit dengan 1 kali atau 2? Khilaf. Yang mu'tamad sabit. Apa dia? Hitungan waktu haid dan bersih. Kalau seandainya dengan wanita tadi itu pada bulan pertama dia haid, masa bersihnya 23 hari, kita katakan untuk bulan yang kedua pun juga sudah sabit hukum 23 hari. Allah ini baca berarti. الرابع ما يثبت بالدلال وفي ثبوته بالمرة ولا خلاف والأصح ثبوت وهو قدر الحيض والطهر. الثاني الجارحة بالصيد لا بد من تكراره يغلب عن الظن أنه عادة ولا يكفي مرة واحدة قطعا وفي المرتين والثالث خلاف. Al-jarihah itu dengan seumpama anjing, dengan seumpama burung elang, dengan seumpama binatang-binatang ternak yang terlatih, yang terdidik. Apakah kira-kira dengan seekor anjing yang kita didik, yang kita latih untuk berburu binatang, dia bilang kejar, dia pun juga lari sampai ke sana, berhenti, dia break secara spontan misalnya, itu berarti sudah mu'allam. Kita kata lari, ngantuk, dia diam, kejar, ya Allah, dia tengok kita, itu belum terlatih lagi, itu belum terdidik. Jadi makna daripada mu'allamah yang kalau pada waktu kita perintah dia lari, yang kalau pada waktu kita katakan tawakal berhenti, dia pun juga berhenti seketika itu juga. Tapi kalau ternyata dengan binatang tadi itu kadang-kadang kalau kita kata lari, dia diam dulu kemudian lari, atau kadang-kadang begitu disuruh langsung lari, kita katakan yang semacam itu belum terlatih. La budda ayyakuna mu'allaman, la budda min takrar yaghlibu 'ala dhanni annahu ada. Tidak cukup sekali, 2 atau 3, itu terdapat khilaf. Al-qaib, sudah kita katakan kemarin, ada orang yang katanya mempunyai kemampuan untuk meramal bahagian-bahagian dalam yang tertutup dengan perantaraan bibir, dengan perantaraan kulit. Tangan sini pernah diperiksa oleh seseorang dahulu. Jadi pada waktu itu saya waktu kecil, kata dia genggam.
Dia pukul saya. Seperti itu. Genggam. Setelah begitu saya pukul, genggam langsung. Genggam. Terus pada waktu itu dia tekankan sini. Dia tekan. Ada urat keluar 2 biji. Katanya hang bernasib punya 2 orang istri. Betul atau tidak saya sampai sekarang belum terbukti lagi. Mana hubungannya urat dengan 2 orang istri? Tengok telapak kaki. Seketika dengan telapak kaki kita tadi itu kita perlihatkan, terus dia tengok urat. Ini misalnya telapak kaki. Jadi dengan urat tadi itu yang menyeberang dari dari tepi sini ke tepi sebelah. Ada urat membantang menyeberang ke sebelah. Katanya Anda akan bernasib untuk menyeberang laut dari tempat ke tempat. Paling tidak pada waktu itu kan yang paling diminati itu adalah pergi haji. Maknanya dengan Anda akan ditakdir ke Allah untuk sampai ke tanah suci Mekah. Apakah ada yang semacam itu? Terlepas daripada pembicaraan kita, itu yang kita bicarakan sekarang adalah al-qafiyah, al-qiyafah. Ilmu qiyafah untuk memastikan keturunan daripada seseorang. Jadi saat ketika dengan dia melihat dengan struktur daripada wajahnya, struktur daripada kakinya, atau juga dengan tangannya, dengan ujian DM, kalau dengan istilah kita sekarang ujian darah, dahulu pada itu tidak ada. Jadi dengan seseorang akan menggunakan qiyafah, ilmu qiyafah, dia boleh memastikan apakah itu anak dia, apakah itu dengan bapak kandungnya, atau itu orang lain. Terus minta keraskan sedikit. Siapa itu yang ada? Minta ijazkan. Suara ini kena dikurangkan lagi. Sudah lama tak pasal. Ada. Silakan. رجح الشيخ أبو حميد وأصحابه إرتباط الكلام وقال إمام الحرمين لابد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف. الرابع اعتبار الصبي قبل البلوغ بالمماكسة قالوا يختلف مرتين فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده. Qala, yang ketiga al-qaid sudah harus takrar beberapa kali. Ar-rabi ikhtiarus sabi qabla al-bulugh bil mumakasah. Mumakasah saja tawar menawar. Jadi di dalam Al-Qur'an kita tidak dibenarkan untuk menyerahkan harta peninggalan daripada orang tuanya kecuali kalau pada itu dengan anak tadi itu sudah mempunyai sudah balik atau sudah rasyid. Jadi la tu'tu amwalakum. Apa ayat itu? Wa la tu'tul yatama amwalahum. Wa la tatabbadul khabitha bit tayyib. Ayat itu di mana tuh? Yang ada rusda. Yang ada rusda sebutan tadi dalam ayat. Jadi kalau ternyata dengan mereka sudah rasyid, tidak mesti dengan lingkungan usia 14 tahun. Maksud daripada ar-rusyud, dia sudah mengetahui yang manfaat dengan yang tidak daripada masalah keuangan. Jadi kita katakan, kalau ente saya bagi duit $1,000, $1,000. Kalau kamu saya bagikan uang 100 pound. Sedangkan dengan barang yang anda beli harganya tak lebih daripada 70 saja. Itu kira-kira kembalinya berapa? Jadi kata dia, kembalinya berapa ya? Abang bagi duit berapa? 100 pound. Barang yang dibeli berapa? 70. Kembalinya berapa? Katanya kalau macam itu kembalinya 70 juga. Kita katakan masih bodoh lagi. Nah itu belum rasyid. Apalah bodoh itu saya ralat. Nanti terbiasa kita sebut. Jadi belum rasyid. Tapi kalau ternyata kata dia, kalau yang dibeli 70, sedangkan duit yang kita bagikan 100, jelas kembalinya 30. Oke. Sekarang kalau pulang yang saya beli 30, duit yang saya serahkan 100, berapa kembalinya? Jelas itu 70, bukan 30. Enggak, 70. Betul? Iya, memang betul. Hang yang tak reti. Oh, marah lagi dia. Itu oke, serahkan duitnya kepadanya. Boleh kita menyerahkan harta yatim kepada si pemiliknya. Itu disebut dengan al-mumakasah. Qalu yuqtabaru marrataini fasaidan hatta yaghliba 'ala dhanni rushduhu. Yang kelima, uyubul bai', aib daripada barang. Uyubul bai', kalau kebetulan dengan yang dibeli tadi itu pernah terbabit dengan perbuatan zina, apakah dengan perbuatan zina itu satu kali sudah merupakan adat? Kalau kebetulan dengan yang dibeli tadi itu kencing di kelambu, kencing di waktu tidur, apakah sekali itu sudah merupakan adat? Khilaf. Di anna tuhmata zina la tazulu wa inta bawalidhalika la yuhaddu qadhifuhu wal ibahu kadzalik. Qala al-qadhi Husain wa ghairuhu yakfi al-marratul wahidatu minhu fi yadil bai'. As-sadisu wa amal baulu fil firash. Sebelumnya fal azharu tibarul i'tiyadi fihi. Kalau hanya setakat kencing satu kali saja, kita pun kadang-kadang pernah kita merasa, mungkin pernah kita mengetahui ada dengan seseorang setelah dewasa, setelah besar, ternyata waktu bangun dia kencing.
Yang mungkin dalam keadaan tertutup, mungkin dia termimpi. Kebiasaannya yang kita masih ingat, pada waktu kita kecil, kalau pada waktu kita kencing di kelambu, itu biasanya dengan kita merasa sedang berada di tandas. Sedang berada di tandas, terus buang air. Terperanjat pada waktu itu. Oh, tahu-tahunya sudah basah semuanya. Kenapa bangun setelah keluar? Sepatutnya bangun dulu sebelum kita kencing. Sepatutnya kita sedar waktu kita meletakkan kaki kita ke dalam tandas. Kalau macam itu oke. As-sadis, kebiasaan dalam melakukan puasa pada hari Syak bagi seseorang yang mempunyai adat. Ada yang mengatakan cukup dengan 1 kali saja, ada yang mengatakan beberapa kali. Masalah itu terdapat khilaf di kalangan ulama. 7. Terus. السابع العادة في إحداء الميقات قبل الولاية قال ابن سبكي لم أرى في نقلا لما تثبت به. Bimada tasbutu bih, tidak ada nukilan tentang itu, tidak ada pendapat tentang itu. Apakah sekali dua kalau kita pernah berhadiah sebelum dia dilantik itu sudah menjadi adat? Lam arad naqlan bimada yasbutu bih. Yang ke-8, yustadallu bihaidil khunsa wa imna'i alal unusati wa dzukurati bisyarti takrar yata'akkada dhannu wa yandabi tawahhumu kauni ittifaqiyan qala al-Asnawi la yakfi marratan bal la budda yasira adatan. Masalah konsan muskil, pondan sedikit dia punya 2 kemaluan. Yang hak laki-laki dia punya, yang hak perempuan pun juga dia punya. Jadi pada waktu itu untuk kita pastikan setelah dia dewasa apakah dia laki-laki atau perempuan, itu tertakluk kepada kemaluan yang berperanan. Apakah yang berfungsi itu adalah kemaluan laki-laki atau perempuan? Ternyata kalau kebetulan dengan yang pondan tadi itu yang mempunyai 2 alat kelamin, kencingnya dengan kemaluan laki-laki, bahkan kadang-kadang dia sampai keluar air mani, secara pasti kita katakan dia adalah laki-laki. Sementara yang menyerupai kemaluan wanita tadi itu dikatakan udhun zaid, itu tambahan saja, ekstranya saja. Nah, itu tak lebih daripada itu. Kalau dia sentuh pun tidak batal wudu dia. Sebab bukan menyentuh kemaluannya, dia menyentuh bahagian yang lebih. Sebaliknya, kalau kebetulan dengan yang pondan yang mempunyai 2 kemaluan tadi itu, tiap bulan keluar darah dari situ, kencing juga dari situ, istinah dari sana, itu membuktikan yang pondan tadi itu adalah perempuan. Tapi bagaimana kalau daripada kemaluan wanita dia haid, sedangkan kencingnya daripada kemaluan laki-laki? Itu yang disebut dengan khunsal muskil. Tak boleh diselesaikan. Bagaimana ya habis mau macam mana, mau diapakan, mau dikatakan macam mana? Memang tak ada bukti. Kalau kita tengok dengan buah dada, perempuan. Tapi kalau kita tengok dengan bulu tangan, dengan bulu semuanya, laki-laki. Suara laki-laki, perawakan perempuan. Jadi mau macam mana? Tambah lagi dengan yang 2 tadi itu, kedua-duanya dia punya, kedua-duanya berfungsi. Masya Allah, tabarakallah. Itu senang banget ya akhi. 2 dalam 1. Qala innama yustadallu bihaidil khunsa wa imna'ihi. Haid perempuan, inna alal unusati wa zukurah, zukurah dengan imna'nya, dengan air maninya yang keluar.